Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Strategi Belajar Berbasis Proyek atau PJBL. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ialah Dewi Safinatul Ilma, yang kedua Mita Fauzia Cahyani, dan yang ketiga saya sendiri, Nina Isnawati. Untuk pokok bahasan yang dibahas ialah yang pertama, pengertian pembelajaran Project Based Learning, prinsip pembelajaran Project Based Learning, karakteristik pembelajaran Project Based Learning, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning, kelebihan dan kelemahan pembelajaran Project Based Learning, peran guru dan siswa dalam pembelajaran Project Based Learning, dan yang terakhir ialah penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Untuk materi yang pertama yaitu akan saya bacakan tentang pengertian pembelajaran Project Based Learning. Untuk materi pertama yaitu pengertian pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran berbasis proyek menurut Badar ialah merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student center dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Model Project Based Learning atau PJBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Kedua, ada prinsip pembelajaran Project Based Learning. Untuk prinsip-prinsipnya di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ialah prinsip sentralisis atau menegaskan bahwa kerja Project Based Learning merupakan esensi dari kurikulum. Yang kedua ada prinsip pendorong atau kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga ada prinsip investigasi konstruktif atau prinsip ini mengarah pada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry atau pembangunan konsep dan resolusi. Selanjutnya yang keempat ialah prinsip otonom, mengacu pada kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu sebagai menentukan pilihan sendiri dan bisa survive serta bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada prinsip realistis, merupakan proyek yang nyata, bukan seperti di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek ini harus dapat memberikan perasaan realistis kepada peserta didik, termasuk dalam memilih topik, tugas, peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan maupun standar produknya. Ya, saya Dewi Safinatul Ilma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan langkah-langkah pada pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran yang aktif dan melibatkan proyek memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki untuk dapat menentukan sebuah pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran project based learning. Yang pertama, proyek merupakan kurikulum. Pada pembelajaran Project Based Learning, proyek merupakan inti dari strategi mengajar, di mana siswa terfokus dan belajar mengenai konsep inti materi melalui proyek. Selanjutnya, keterpusatan, yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua, pembelajaran Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Yang ketiga, aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan pada pihak siswa. Yang keempat, inti dari proyek bukanlah berpusat pada guru, melainkan pembelajaran Project Based Learning melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata yang berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan. Yang kelima, karakteristik proyek memberikan keautentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek.
Project-based learning memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Sehingga metode project-based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Langkah-langkah dalam pembelajaran project-based learning yang pertama, pertanyaan penentuan mendasar, di mana dimulai dengan pertanyaan esensial. Yang kedua, perencanaan proyek atau proyek desain. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Yang kelima, asesmen hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Baik, saya Mita Fauzia Cayani akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Saya akan menjelaskan kelebihan PJBL. Yang pertama ialah increased motivation, yaitu pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ialah increased problem solving ability, yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang bersifat kompleks. Yang ketiga ialah improve library research skill, yaitu pengembangan praktik komunikasi antar kelompok dari sebuah proyek yang diberikan. Selanjutnya, kekurangan PJBL, yaitu 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana guru memegang peran utama di kelas. Peran guru yaitu dalam hal ini guru berperan untuk memfasilitasi dan mensupport pembelajaran siswa, membimbing hingga memonitor proses belajar siswa. Guru juga berperan untuk membangun kepercayaan diri setiap kelompok peserta didik dan memupuk kepercayaan diri setiap kelompok peserta didiknya. Guru juga harus bisa menjadi pusat sumber informasi dan fasilitator terhadap pembelajaran siswa. Peran siswa peserta didik di dalam model pembelajaran project-based learning ialah menggunakan kemampuan berpikir semaksimal mungkin untuk bertanya dan berpikir, harus bisa melakukan riset sederhana, mempelajari ide konsep baru, dan mengaplikasikan belajar lewat kelompok dan individu. Penerapan model pembelajaran PJBL. Pada pembelajaran biologi, konsep pencemaran lingkungan merupakan salah satu topik yang cocok untuk diterapkannya model pembelajaran project-based learning atau bisa disebut dengan PJBL, karena materi ini merupakan materi yang dapat dikaji secara nyata. Saat ini, kasus pencemaran lingkungan banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat modern dalam menjaga lingkungan mereka. Siswa dalam mempelajari konsep ini dituntut untuk mengkaji permasalahan nyata yang ada di masyarakat mengenai pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga memecahkan dan memberikan solusi mengenai permasalahan lingkungan yang berada di sekitar lingkungan sekolahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.